selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan eh, mind map saya mengenai PBL2. Jadi di mind map PBL2 ini kita akan membahas kasus eh, yang sudah kita lalui, dan ternyata beliau pada kasus di sini mengalami eh, leukemia limfositik akut. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana mind mapnya saya. Eh, Kita lihat pertama itu definisi. Secara definisi, leukemia limfositik akut adalah kelompok keganasan hematologi heterogen yang timbul dari proliferasi limfosenal dari leukosit yang berkembang. Nah, secara klasifikasi itu ada 4. Itu ada leukemia. Jadi leukemia itu ada 4 secara klasifikasi ya. Ada leukemia limfositik akut atau LLL. Ini adalah jenis leukemia yang paling umum, biasa terjadi pada anak-anak. Dan juga kalau pada orang dewasa juga bisa, tapi itu hanya sedikit. Nah, terus ada juga leukemia myelogenous akut atau AML. Nah, kalau ini berbanding terbalik dari ALL, karena kalau yang AML ini lebih sering terkena pada orang dewasa. Dan dia juga adalah jenis leukemia agresif. Kalau pada anak-anak sangat jarang terjadi. Selanjutnya ada leukemia limfositik kronis atau CLL. Nah, di sini adalah jenis leukemia yang tumbuh lambat yang paling umum, biasanya mempengaruhi orang-orang dewasa yang lebih tua. Kemudian ada leukemia myelogenous kronis. Nah, ini adalah leukemia yang biasa menyerang orang dewasa, kadang-kadang disebut juga leukemia myeloid kronis. Nah, jenis leukemia ini dimulai dari sel myeloid dari sumsum tulang yang tumbuh perlahan. Tapi jadi gejalanya itu mungkin tidak muncul beberapa bulan atau bertahun-tahun. Nah, untuk CML ini dia itu pada akhirnya dapat menyebar ke darah dan juga ke bagian tubuh lainnya. Nah, secara etiologi untuk leukemia limfositik akut itu eh, secara etiologi itu bisa didapatkan dari paparan radiasi pengyon yang dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa subtema leukemia. Kemudian juga ada dari paparan benzena. Jadi di paparan benzena ini merupakan faktor risiko leukemia pada orang dewasa, khususnya pada AML. Kemudian ada paparan kemoterapi. Jadi ini artinya dia pernah mengalami melakukan kemoterapi sebelumnya gitu. Ini mungkin gara-gara paparan kemoterapi yang terus menerus atau dari sebelumnya itu bisa mengakibatkan leukemia juga. Lalu ada juga faktor etiologinya, yang lain adalah riwayat keganasan hematologi lainnya. Ini juga bisa menjadi faktor resiko dari adanya leukemia. Kemudian ada infeksi virus. Infeksi virus biasanya yang terjadi adalah misalnya virus leukemia sel T pada manusia. Kemudian ada virus Epstein-Barr yang dikaitkan dengan subtipe dari ALL atau limfositik akut. Nah, yang terakhir adalah secara etiologi yang terakhir adalah dari genetik. Jadi beberapa sindrom genetik, misalnya ada pada sindrom Down, sindrom Down, kemudian ada anemia Fanconi, sindrom Bloom, sindrom Li-Fraumeni. Ini bisa dikaitkan dengan faktor resiko dari AML dan juga ALL. Nah, secara patofisiologi ini eh, untuk leukemia limfosit akut itu terjadi karena awalnya adanya akumulasi kelainan genetik pada sel prekursor limfoid. Nah, ini nanti akan menyebabkan sel prekursor di limfoid itu akan menumpuk sehingga dia akan membelah di SST. Nah, dari sini nih nanti dia akan muncul gejala-gejala seperti berat badan yang menurun, malaise, demam, dan berkeringat. Nah, nanti dari sel prekursor limfoid yang menumpuk ini akan membuat SST melebar sehingga menyebabkan nyeri pada tulang juga. Nah, dari sel prekursor yang menumpuk dan membelah ini akan menyebabkan penumpukan, dan nanti sel prekursor yang harusnya ada di SST itu akan diganti dengan prekursor lain sehingga itu bisa menyebabkan gejala pansitopenia. Dari sini, dari penumpukan ini, dia bisa menyebabkan neoplastic blast yang keluar atau tumpah dan masuk ke aliran darah. Nanti dia akan menumpuk di organ-organ. Kemudian dari sini neoplastic blast yang keluar dan tumpah itu kan bisa menyebar ke organ-organ lainnya dan akan menyebabkan pembesaran di kelenjar, misalnya kelenjar di KGB, limfa, dan juga hati. Bisa juga dari sini dia akan menyebabkan gejala seperti leukositosis. Nah, dari sini proses akhirnya adalah sel-sel kanker yang akan mengalami lisis setelah menyebar di berbagai organ. Itu dia sel-sel kanker itu akan mengalami lisis sehingga menyebabkan pelepasan kadar intraseluler ke dalam plasma sehingga menimbulkan gejala yaitu hiperusemia. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sini ada 7. Jadi yang dilakukan pada
pemeriksaan penunjang limfositik leukemia limfositik akut itu ada pertama adalah tes darah lengkap. Di tes darah lengkap ini kita akan menghitung darah baik dari mengukur sel darah merahnya, sel darah putih, trombosit. Nah, jadi tes ini juga sering dilakukan bersama dengan diferensial yang melihat jumlah dari berbagai jenis sel darah putih. Lalu yang kedua adalah tes kimia darah. Tes kimia darah ini adalah mengukur jumlah bahan kimia yang tertentu dalam darah, tetapi tidak digunakan untuk mendiagnosis leukemia. Lalu untuk tes yang ketiga adalah tes sungsum tulang. Tes sungsum tulang ini eh, di akan dilakukan aspirasi dan biopsi di sumsum tulang. Nanti dari sampelnya itu akan diperoleh, kemudian nanti akan diuji bersamaan. Lalu ada tes laboratorium. Jadi tes yang keempat adalah tes laboratorium, di mana di sini tes laboratorium digunakan adalah sitokimia, flow cytometry, dan imunohistokimia serta immunophenotyping. Lalu untuk pemeriksaan yang kelima adalah fungsi lumbal. Jadi tes yang fungsi lumbal ini karena alat-alat ini bisa menyebar hingga ke otak, maka pemeriksaan fungsi lumbal juga perlu dilakukan jika ini sudah menyebar atau sudah metastasis ke seluruh organ yang lain atau bahkan bisa sampai ke otak. Lalu yang keenam adalah biopsi KGB. Karena KGB ini adalah uh, sering mengalami sering diangkat untuk membantu mendiagnosis limfoma, tetapi jarang diperlukan untuk leukemia. Jadi biopsi kelenjar getah bening sering diangkat untuk membantu mendiagnosis dari limfoma, tetapi ini jarang diperlukan pada leukemia karena diagnosis sering biasanya dibuat dengan melihat darah dan sumsum tulang seperti itu. Jadi kalau KGB ini jarang. Dan terakhir adalah pencitraan jadi pencitraan ini bisa digunakan seperti sinar X, gelombang suara, medan magnet atau partikel radioaktif untuk membuat gambar bagian dalam tubuh yang sudah terkena metastasis dari leukemia limfositik akut. Nah, secara penegakan diagnosis dari kasus yang kita temui di anamnesis ditemukan adanya hematom, pembesaran KGB pada aksila, cervical dan juga inguinal, kemudian ada pembesaran abdomen dan nanti di abdomen itu terasa lebih keras, kemudian ada demam, ada anoreksia atau nafsu makan yang berkurang, serta nyeri pada kaki saat berjalan. Nah, pada pemeriksaan fisik pada kasus ditemukan juga adanya perdarahan kulit, yaitu ada peteki di ekstremitas bagian atas maupun bawah, juga ada ditemukan lebam, kemudian ada pembesaran KGB jadi di aksila, cervical dan juga inguinal. Terus ada demam, juga ditemukan ada pansitopenia, terus ada nyeri tulang atau sendi. Nah, pas di pemeriksaan fisik juga ditemukan adanya organomegali, yaitu ada splenomegali dan juga hepatomegali. Nah, pada pemeriksaan penunjang yang di kasus kita ditemukan bahwa pasien ini ternyata mengalami leukositosis. Ditemukan ada 40.000 unit per internasional. Ini sudah melebihi kadar yang normal. Kemudian ada eosinofilnya menurun yaitu 0%. Ditemukan juga pada pasien neutrofil batangnya menurun sekitar 2%, neutrofil segmennya menurun yaitu 22%, monositnya menurun yaitu 2%, trombosit pasien juga mengalami trombositopenia yaitu dengan ditemukannya trombosit yaitu 27.000, setelah ditemukan juga peningkatan sel blast yaitu 48%. Nah, jadi ini untuk penegakan diagnosisnya. Untuk diagnosa banding, kami setelah kami menegakkan diagnosis, kita perlu melakukan diagnosa banding pada kasus ini. Jadi diagnosa banding yang pertama adalah ITP atau idiopathic thrombocytopenic purpura. Jadi pada persamaannya dengan leukemia limfositik akut itu ada gejalanya berupa memar, kemudian pendarahan, bintik kecil berwarna kemerahan dan bintik kecil berwarna keunguan di pada kaki. Lalu ada perbedaannya itu adalah pada ITP ini menstruasi dalam jumlah banyak atau berkepanjangan atau bisa juga karena ada perdarahan yaitu mimisan. Nah, selanjutnya diagnosa banding yang kedua adalah AML. Jadi atau leukemia myelositik akut atau myelogenous akut. Nah, jadi kalau secara bersamaan itu ditemukan adanya bintik merah juga pada kulit, memar, demam, juga ada kehilangan selera makan atau anoreksia serta ada pucat. Perbedaannya ini biasanya kalau pada ALL perbedaannya adalah gangguan keseimbangan kalau pada AML dan juga ada kejang, mimisan serta penglihatannya kabur. Sedangkan pada ALL itu enggak ada. Terus ada secara kemudian diagnosa banding selanjutnya adalah B-cell lymphoma. Jadi B-cell lymphoma ini kalau secara persamaan dengan
ALL ini ditemukan adanya pembesaran KGB, kemudian juga ada penurunan berat badan secara tiba-tiba, kehilangan nafsu makan, dan juga kelelahan ekstrim, serta adanya demam. Nah, perbedaannya kalau pada B-cell lymphoma itu ada keringat berlebih di malam hari. Lalu ada non-Hodgkin lymphoma. Non-Hodgkin lymphoma ini juga termasuk dari diagnosis banding. Kalau secara persamaan ditemukannya ada kehilangan selera makan, kemudian pembekakan di kelenjar getah bening atau dan juga ada penurunan berat badan. Secara perbedaan itu ditemukan juga adanya berkeringat di malam hari dan kelenjar pembesaran di limfa. Itu kalau perbedaannya pada non-Hodgkin lymphoma. Selanjutnya ada diagnosis banding selanjutnya adalah mantle cell lymphoma. Nih, mantle cell lymphoma. Jadi kalau secara persamaan dengan leukemia limfositik akut itu ditemukan ada demam, hilang nafsu makan, mudah memar, nyeri punggung, muncul benjolan, gatal-gatal pada kulit. Tapi kalau secara perbedaan itu adalah berkeringat pada malam hari. Selanjutnya kita masuk komplikasi. Secara komplikasi itu untuk leukemia limfositik akut dibagi menjadi dua, ada primer maupun sekunder. Kalau primer ini diakibatkan karena sel leukemianya sudah menyebar ke otak. Kemudian kalau yang organ-organ lain, tapi kalau yang sekunder itu karena ada pengaruh obat-obatan. Nah, jadi yang pertama kalau secara primer itu ada infiltrasi SSP dan juga koagulasi intravaskular disseminae. Jadi yang pertama komplikasi yang pertama itu secara primer itu adalah komplikasi infiltrasi SSP. Ini dimulai dari saat sel-sel yang bersirkulasi mengalir ke pembuluh darah dan menginvasi jaringan otak. Nah, maka nanti diperlukan pada saat pemeriksaan penunjang diperlukan adanya fungsi lumbar. Ini kalau sudah menyebar hingga otak ini sudah mengalami komplikasi. Selanjutnya, komplikasi selanjutnya adalah koagulasi secara primer yaitu adalah koagulasi intravaskular disseminata. Jadi KID atau koagulasi intravaskular disseminata ini adalah suatu sindrom yang ditandai eh, dengan adanya aktivitas koagulasi intravaskular sistemik berupa pembentukan dan penyebaran deposit fibrin dalam sirkulasi sehingga menimbulkan trombus mikrovaskular dan uh, makrovaskular pada berbagai organ yang dapat mengakibatkan kegagalan multi organ. Nah, selanjutnya pada secara sekunder, komplikasi sekunder yang pertama itu adanya infeksi. Infeksi. Jadi pasien yang terkena kanker tentunya akan mengalami imunosupresi sehingga banyak virus, bakteri dan juga kuman-kuman lainnya itu bisa menginfeksi manusia. Yang selanjutnya adalah drug induksi neurotoxicity atau neurotoksisitas akibat obat. Jadi ini adalah komplikasi secara sekunder. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan bahan alami, misalnya ada visintresme, obat golongan agen pengakilasi, dan juga penggunaan kortikosteroid serta sitosin arabinosida. Nah, selanjutnya, komplikasi secara sekunder adalah radioterapi induksi komplikasi. Jadi, ini nanti biasanya kemungkinan efek samping dari terapi radiasi bergantung pada kemana radiasi ketunjukan. Apakah nanti biasanya pada komplikasi ini akan menyebabkan kelelahan, perubahan kulit yang bisa kemerahan, terbakar dan juga terkelupas, serta akan membuat rambut rontok. Nah, komplikasi yang terakhir adalah parenkimal atrofi. Parenkimal atrofi ini pada proses akhir dari sel-sel kanker ini akan mengalami krisis sehingga akan menyebabkan perlepasan kadar-kadar dari intraselular seperti asam urat, H+, dan juga LDH ke dalam plasma sehingga terjadinya hiperosemia. Nah, hiperosemia ini akan mengakibatkan terjadinya penumpukan kristal asam urat pada tubuh. Hal ini akan menyebabkan komplikasi nyeri, sendi, pada, dan juga batu ginjal. Tuh. Nah, selanjutnya secara tata laksana untuk leukemia limfositik akut, jadi ada dua. Yang pertama ada secara kemoterapi dan juga untuk farmakologi itu ada kemoterapi dan juga terapi radiasi. Nah, kemoterapi ini yang paling diutamakan pada pasien leukemia limfositik akut. Jadi pada kemoterapinya itu bisa dibagi ada dua, ada kemoterapi sistemik yaitu obatnya akan dialirkan dalam aliran darah dan juga ada kemoterapi intratekal yaitu digunakan pada anak-anak yang telah atau mungkin menyebar ke otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, untuk terapi radiasi,
Untuk terapi radiasi ini adalah pengobatan kanker yang menggunakan sinar X dan berenergi tinggi atau jenis radiasi lainnya untuk membunuh sel kanker atau mencegah sel kanker akan tumbuh lagi. Nah, secara non farmakologi itu ada dibagi menjadi yang pertama ada lifestyle yang diubah, kemudian istirahat yang cukup, nutrisi yang adekuat dan juga seimbang, kemudian menjaga higienisnya dan juga kalau misal terjadi lagi kejadian yang sama maka dirujuk ke ahli onkologi pediatrik. Secara prognosis pada pasien leukemia limfositik akut karena ditemukan pada anak-anak maka eh, biasanya pada anak-anak untuk prognosis dari leukemia limfositik akut adalah biasanya berujung baik. Jadi maka kami menyimpulkan untuk prognosisnya adalah dubia adbonam. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk video mind mapping saya. Kurang lebih mohon maaf kalau mau pegang komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.